Alhamdulillah, pada hari ini kita diajak untuk sama-sama berdoa dalam acara haul atas nama almarhum Haji Abdullah dan almarhumah Hajah Khairiyah. Kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa keduanya, Allah kucurkan rahmat, Allah jadikan kuburnya raudhatan min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa kita harus mengadakan haul? Ini mungkin pertanyaan ya. Kenapa sebagian besar, walaupun tidak semuanya ya, berkeyakinan betul melaksanakan haul yang disebut sebagai mendoakan almarhum secara tahunan. Haul itu kan bahasa Arab, artinya 1 tahun. Tradisi yang sudah lama, yang pada hakikatnya diambil dasarnya adalah yazur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syuhada'a Uhudin fi kulli haulin. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ziarah kubur kepada para syuhada Uhud di setiap tahunnya. Jadi ada ritual. Di samping ritual mendoakan di makam baqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rutinkan ziarah syuhada Uhud per 1 tahun sekali. Ini yang sebagai pijakan dasar kenapa kok di tanah Jakarta ini khususnya sering melaksanakan haul. Apa iya? Apa sih yang mendasari hal itu semua? Sesungguhnya kuncinya adalah Pak ya, kuncinya adalah inti daripada pelaksanaan haul itu adalah mendoakan. Man da'a akhahu fi dhahril ghaib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendoakan saudaranya yang sudah gaib, artinya yang kita doakan udah tidak ada, illa ja'alahu malakun, kecuali akan datang kepadanya malaikat, walaka bimithal. Wahai yang mendoakan orang yang sudah tiada, engkau akan mendapat ganjaran yang sama. Kenapa kok menjadi sebuah tradisi? Kenapa menjadi sebuah tradisi? Lantaran karena setiap orang memiliki kualitas yang berbeda. Haul banyak ngundang orang dengan kemampuan yang dia miliki, sesuai dengan kemampuan yang dia punya, dia banyak panggil orang. Kenapa? Kenapa kok harus orang banyak? Apakah nggak cukup dengan 2 sampai 5 orang? Apakah nggak cukup dengan 5 sampai 10 orang? Kenapa harus banyak begitu? Karena kualitas doa seseorang itu memiliki kualitas yang berbeda. Pak, dalam sebuah kitab diceritakan ada 2 orang saleh yang sedang mengembara dalam rangka menuntut ilmu di sebuah tempat nun jauh di sana. 2 orang, bukan sembarang orang. Namun Allah dengan takdir yang sudah ditetapkan, belum lagi sampai kepada sebuah tempat, satu di antara 2 orang saleh itu harus menjumpai ajalnya di tengah jalan, di tengah padang pasir. Tujuan belum sampai, terpaksa orang saleh yang satu mengurusi jenazahnya, dibandikan, dikafani, dirapihkan. Namun orang saleh ini bingung ketika semuanya sudah rampung, ketika semuanya sudah selesai, tinggal dikuburkan.
tinggal disolatin belum. Dia bingung bagaimana saya menyolati sendiri. Setelah saya kafani, saya mandikan, semuanya saya rapikan. Dia ingin salatnya itu berjamaah, salat jenazah. Akhirnya nggak lama dia tunggu. Datanglah salah seorang Arab Baduy dengan untanya. Diberhentikan di tengah jalan. Tolong bantu saya, solati ini jenazah orang baik, orang saleh. Kemudian bantuin saya nanti menguburkannya. Turunlah orang Arab Baduy itu. Disolati oleh dua orang cuma di tengah padang pasir. Setelah solatin selesai, kuburin selesai, berangkatlah orang Baduy itu meneruskan perjalanannya. Si orang saleh yang wafat temannya ini akhirnya karena begitu sangat sedih perjalanan berdua di tengah jalan wafat satu. Akhirnya dia tertidur di situ. Capek karena dia mandiin, capek karena dia kafanin, capek karena dia rapihkan semua. Tertidur di atas kubur nisan tersebut. Namun kemudian di tengah tidurnya dia bermimpi ketemu langsung dengan orang teman salihnya yang sudah wafat. Dalam keadaan kaget, mukanya berseri, pakaiannya putih gemerlap, cahayanya terang benderang. Akhirnya dia bertanya. Sebelum dia bertanya, temannya yang wafat itu berkata, "Wahai teman akrabku, alhamdulillah, aku mendapatkan posisi yang terbaik dan terindah. Tolong sampaikan salam kepada orang Arab Baduy itu. Gara-gara dia punya doa, gara-gara dia doanya khusus, aku bisa dapat seperti ini." Terbangunlah dia. Kemudian teringat, doa yang aku ucapkan tidak punya pengaruh apa-apa, tapi doa orang yang baru datang, orang Arab Baduy yang gak punya nominal dan nilai sedikit pun di hadapan dia, namun bisa memberikan sebuah manfaat dalam bentuk doa. Dikejar orang itu karena ini adalah amanah untuk mengucapkan terima kasih. Ketemulah dia, dikejar, kemudian ketemu sambil mengucapkan salam, "Assalamualaikum, bukankah engkau yang salat bersamaku di tengah padang pasir?" "Ya, aku hanya ingin menyampaikan amanat. Sungguh orang yang engkau telah salatkan itu menyampaikan pesan ucapan terima kasih atas doa dan salat yang engkau lantunkan." Sehingga apa doa engkau sehingga dia bisa mendapatkan posisi tersebut? Akhirnya orang Arab Baduy itu, "Saya nggak punya apa-apa. Saya cuma minta sama Allah, ya Allah, ini orang kesian, wafat di tengah padang pasir, anak istrinya nggak ada, kerabat familinya nggak ada. Lau kana nazala indi dhaifan la akramtuhu. Ya Allah, andaikan dia datang ke rumah aku akan muliakan ini orang. Wa dzabahtu lahu naqah wa hiya ma amlik. Andaikan orang ini datang kepada aku sebagai tamu, aku sembelih unta yang aku punya, cuma satu-satunya itu unta aku punya. Wal an huwa nazala indaka ya Allah. Dan saat ini ya Allah, orang yang aku sholati ini sedang menghadap dan berada di sisimu. Daifan indak, tamu di hadapan engkau ya Allah. Fa'akrimhum waghfir lahu warhamhu. Aku minta ya Allah, ampuni dosa dia, kasih sayang dia, dan berikanlah yang terbaik. Ini Pak, salah satu hikmah kenapa kemudian tradisi haul itu banyak dilakukan oleh para umat Islam Indonesia. Kunci satu-satunya, kenapa? Sering mendoakan orang. Kalau orang salaf Pak, orang ulama dahulu, ketika dia mengamalkan pengen sesuatu, ada yang dia kejar,
gitu ya, karena ingin mengamalkan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, andaikan engkau pengen sesuatu dari Allah, maka mulailah engkau doakan orang lain. Doakan orang lain, kenapa? Supaya malaikat datang, kemudian malaikat akan bilang, engkau akan mendapatkan yang sama. Ya. Jadi haul ini merupakan sebuah tradisi umat Islam Indonesia yang tidak bisa lepas. Karena terus terang Pak, ya, terus terang yang namanya alam barzakh, ya, yang namanya alam barzakh itu beda dengan kita. Nabi sudah bilang, ya, sesuatu yang bisa engkau sampaikan kepada orang yang sudah meninggal, sesuatu yang bisa engkau sampaikan dari amalan sambungan, kiriman pahala buat orang yang meninggal, yang pertama adalah ilmu yang telah engkau ajarkan. Jadi walaupun kita cuma ngajarin anak alif ba ta, ya, walaupun cuma kita tuntun anak surat kulhu berkali-kali di setiap malam, itu merupakan sebuah pahala yang kita simpan yang akan terus mengalir. Bahkan kemudian Rasulullah katakan, simpanan pahala bagi orang yang akan dapatkan hadiahnya di saat dia wafat adalah bagaimana dia menciptakan dan membuat generasi yang saleh. Ya. Rasulullah pernah meriwayatkan sebuah hadis, engkau akan lihat nanti banyak dari orang tua yang kaget bukan kepalang atas kedudukan yang Allah berikan di alam barzakh. Banyak di antara orang tua ketika masuk dalam alam barzakh menempati posisi yang tidak terduga. Kenapa ya Rasulullah? Di saat itulah kemudian orang itu bertanya, wahai malaikat, kenapa aku ditempatkan seperti ini? Rasanya aku tidak layak. Akhirnya sang malaikat pun menjawab, wahai fulan, engkau tuh sampai di sini itu berkat doa anak-anak dan putra-putrimu yang dia ucapkan dalam sehari-harinya. Jadi salah satu bekal kita bagaimana kemudian mencoba mendidik anak kita menjadi anak yang saleh, ya. Kemudian Rasulullah sabdakan adalah mushafan warathahu, ketika dia mencoba mewakafkan Al-Quran, ya, di masjid kayak di musola kayak saya wakafkan ini, itu kan pahalanya juga mengalir, ya. Sadaqatan, kemudian juga dia memberikan sedekah. Ini hidangan makan yang kalau kita kira sebagai materi, gitu ya, sebenarnya ini bukan sebuah kewajiban. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya ketika Abu Ja'far, ya, wafat di hadapan Rasulullah SAW, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu yashghuluhu ahluhu. Sesungguhnya, wahai teman-temanku, sahabat-sahabatku, kalian semuanya patungan makanan, berikan kepada keluarga si mayit. Dia lagi bingung, ketinggalan, ditinggal orang yang dikasihi. Bukan hanya tetangga yang memberi kepada orang yang punya hajat, bahkan yang punya hajat pun bila itu diniatkan sebagai sedekah. Rasulullah ketika setelah usai memasukkan sebuah jenazah muslim dalam sebuah tempat, Rasulullah masukkan ke dalam, Rasulullah doakan itu jenazah. Begitu pulang, Rasulullah dicegat oleh seorang wanita. Kata Rasulullah, kenapa? Ya Rasulullah, aku keluarga orang yang ditinggalkan. Kami telah menyediakan makan untukmu ya Rasulullah. Keluarga yang ditinggalkan menyediakan makanan. Tidak dari kita yang kemudian banyak berucap dan berpendapat. Tidak ada itu dasarnya haul, apalagi sampai memaksa keluarga mayit untuk mengeluarkan makanan. Padahal Rasulullah sendiri melakukan itu. Ketika pulang dari menguburkan, ditawari keluarga si mayit makan, Rasulullah duduk. Bahkan dipanggil sahabat-sahabatnya, mari kita muliakan.
Berarti tradisi memberi makanan kepada tetamu yang mendoakan itu sudah jauh, sudah lama. Bahkan Rasulullah sendiri yang menganjurkan. Al-Imam Tawus, seorang tabi'in, pernah mengucapkan, sesungguhnya di saat aku hidup di kota Makkah Al-Mukarramah, selama aku hidup di kota Makkah Al-Mukarramah, yang namanya membaca Al-Quran di depan makam, menghatamkan Al-Quran di depan makam, itu bukan merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh para penduduk kota Makkah Al-Mukarramah, ya. Masjidan banahu. Kemudian ketika orang yang meninggal itu meninggalkan sebuah masjid yang dia bangun, itu akan menjadi amal saleh, ya. Au baitan banahu libni sabil, atau ketika dia menyumbang sebuah rumah yang ditentukan buat orang-orang tertentu, fuqara dan masakin, itu menjadi sebuah amal saleh, ya. Saya pikir ini menjadi sebuah landasan kenapa kita terus berdoa dan terus mendoakan. Karena orang yang mendoakan orang dalam keadaan gaib, sesungguhnya itu akan berefek positif kepada kita, ya. Efek positifnya apa? Ya, kucuran rahmat, Pak. Jenazah, arwah, ya, orang yang kita doakan itu berada di sisi kita sampai saat ini. Orang yang sudah wafat, orang yang telah melampaui kita, hidup bersama kita. Yang namanya ruh itu adalah tanpa batas. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Umar, ya Rasulullah, kenapa engkau berbicara kepada para syuhada di hadapan para syuhada Uhud dan di hadapan para syuhada Badar? Rasulullah dengan lantang mengatakan, wahai para syahid, apakah telah engkau jumpai apa yang telah Allah janjikan? Di saat arwahnya meregang, di saat ruhnya naik ke atas, di saat masuk ke alam barzakh, apa telah engkau jumpai? Janji Allah yang telah Allah janjikan. Kemudian Umar pun datang, ya Rasulullah, atukhatibu jifan tubla, ya Rasulullah, engkau ngomong kepada mayit yang tidak bisa berbicara. Kemudian Rasulullah pun menjawab, ma antum asma' minni lahum, ma antum bi asma' anni minhum. Wahai Umar, ketahuilah, sesungguhnya aku berbicara dengan para arwah syuhada dan mereka menjawab apa yang aku tanyakan. Cuman sayang, seribu sayang ya Umar, ya, yang diperdengarkan itu cuman aku. Kalian semuanya tidak bisa mendengar. Tapi ingat ya Umar, sesungguhnya arwah orang-orang yang sudah melampaui kita dan mendahului kita, mereka selalu melihat, mereka selalu mendengar amalan-amalan dan perbuatan para turunan-turunannya. La tuhzinu mautakum bi'amalis sayyi'at. Ya, Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali engkau membuat sedih para sesepuh, para orang tua, para kakek nenek yang sudah wafat dengan cara engkau berbuat maksiat. Kenapa? Karena mereka akan terus melihat. Nabi bersabda, ya, innakum illa annahum la yarudduna la tasma'una raddahum, kecuali yang engkau harus ketahui adalah para jenazah, para arwah itu adalah mereka menjawab, mereka melihat apa yang engkau lakukan, tapi ada pengecualiannya, engkau tidak pernah mendengar perkataan mereka, ya. Jadi Bapak sekalian, intinya kami bersyukur semuanya diundang dalam haul ini, tak lain dan tak bukan adalah, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu ketika berkata, berdoalah, aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Sesungguhnya orang yang sombong,
orang yang nggak mau berdoa, orang yang nggak mau beribadah dan berdoa kepadaku, akan aku masukkan dia ke neraka jahanam dengan cara yang hina dan dina. Jadi jangan sekali-kali kita mencemooh ataupun menjelek-jeleki oleh orang-orang yang selalu mengamalkan amalan haul, karena memang sudah ada dasar hukumnya dan tradisi yang sudah mengakar. Mohon maaf atas segala kurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.